인생 참 재밌어. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Gimana kabarnya para pengangguran? Apa masih suka nyusahin dapur orang tua? Semoga kalian segera mendapatkan pekerjaan yang halal. Pada kali ini, gue akan melanjutkan film Stranger from Hell episode 4. Untuk kalian yang belum menonton episode sebelumnya, cek aja linknya di deskripsi. Jangan lupa like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Jadi, mari kita lanjut. Filmnya. Scene dilanjutkan Jongwoo yang pamit ke kamar untuk melanjutkan novel pembunuhannya. Kemudian, di dapur si dokter kebingungan kenapa Jongwoo nggak menyukai daging tersebut padahal rasanya enak. 저 총각이 예민한가 보네. Di lain tempat, si kembar Botum yang sedang jalan sehabis dari buang sampah disuruh menepi oleh polisi patroli. Kebetulan, polisi itu adalah Junghwa. Setelah melihat jam tangan milik orang yang telah hilang, Junghwa meminta mereka membuka bagasi belakang untuk diceknya. 이대로 다니세요. 네. Karena melihat di dalam mobil patroli nggak ada rekan yang lain, si Botum yang rada normalan menanyakan kepada Polwan, "Apakah kamu sendirian?" Hampir saja si Polwan jadi korban kalau rekannya yang molor di bangku belakang tak terbangun. Kemudian scene diperlihatkan masa lalu Jongwoo yang sedang wajib militer. Di sini terlihat teman Jongwoo yang sedang makan seonggok daging. 자기도 먹을래? 사람 고기인데. Ternyata itu hanyalah mimpi. Dari depan kos, Junghwa yang sengaja datang untuk menemui ibu kos. Dia menanyakan kembali tentang hilangnya Kumail. Lalu dari belakang Jongwoo sambil keluar mendengar perbincangan mereka. 돌아다녀요. 오줌을 아무데나 막 싸는 놈이 있어가지고. 안 가고. Pada saat menuju halte, Jongwoo ditawari tumpangan oleh si Polwan. Sekalian ada hal yang ingin ditanyakan mengenai kosan. Di sini, Jongwoo memberitahu kalau tempo hari lalu ada seorang detektif datang mencari bapak preman yang pernah tinggal di kosan ini. Dia pun mempunyai kartu nama detektif tersebut, tapi sayangnya tertinggal di kantor. Setelah itu, si Polwan memberi nomor HP-nya agar mengabari nomor detektif lewat telepon. Dari kejauhan, terlihat si ibu kos yang memperhatikan mereka. Setelah itu, dia berpapasan dengan seorang peramal yang meramalkan kalau akhir-akhir ini di sekitar Bukos banyak orang yang sakit. Wanying gue dicuekin. Setelah ditabok, si ibu kos mengajak ibu peramal untuk main ke rumahnya sambil mimik teh kotak. Di kantor, Jongwoo yang serius bekerja, tiba-tiba Ji-eun datang menemuinya. Sebenarnya, walau beda angkatan, Ji-eun juga teman satu sekolah si bos. Jadi, mereka akrab. Setelah itu, mereka berdua izin pacaran sebentar ke bawah. Di lain tempat, ibu peramal yang berkunjung ke kosan Eden disuguhkan segelas teh oleh ibu kos. Kemudian, datang pria Botum cengengesan minta diramal juga. 같이 기도도 돼. 의사가 더럽다고. Merasa si Botum adalah orang gila, ibu peramal pun buru-buru segera pergi. Tapi kemudian, mendadak palanya puyeng seperti ditagih hutang. Ternyata
teh buatan ibu kos adalah teh kopet. 인간이 돌을 찾아? Ketika istirahat siang, Jongwoo dan rekan-rekannya makan di sebuah restoran. Di sini, si bos menceritakan kepada yang lain tentang kosan Jongwoo yang katanya kumuh dan tak layak. Karena harus banyak makan protein, si bos nyumpitin daging mentah untuk si Jongwoo. 괜찮냐? Gak berapa lama dia disusul Byung-min ke WC. Bukan ditanyai keadaannya, dia malah dihina-hina. 너 같은 거 보면 딱 알아. 내가 있을 때 너 같은 후임 하나 있었는데 남들 동정심 유발하는 게 특기인가 본데. 참, 도대체 무슨 말씀하시는 거예요? Lalu, bayangan demi bayangan untuk membunuh pun kembali lagi. Seusai makan siang, Jongwoo memperingatkan si bos agar jangan membahas kosan di depan rekan-rekan yang lain. Bosnya pun kesal karena itu cuma hal sepele, tapi kok Jongwoo tersinggung. Mulai sekarang, si bos yang tadinya baik terhadap Jongwoo mulai akan tegas layaknya bos dan babu. Di lantai 4 kosan, terlihat si ibu peramal akan dieksekusi oleh ibu kos. 인생 참 재밌어. Prank para psikopat benar-benar dapat membuat orang lain pipis di celana. Di atas rooftop, sesuai janjinya Jongwoo menelpon Polwan untuk memberitahu nomor si detektif. Tapi di sebelahnya ada si bos yang menguping dari tadi. 순경이. 순경? 아무것도 아니야. Ketika ditanya siapa yang menelpon, Jongwoo sama sekali nggak ingin memberitahu masalahnya. Karena wajahnya selalu cemberut, si bos memaksa Jongwoo agar senyum. Ternyata bayangan-bayangan ingin membunuh selalu datang kembali. Di kantor polisi, Junghwa menelpon kantor tempat bekerja detektif yang pernah datang ke kosan Eden. Katanya sih orang tersebut sedang cuti, jadi nggak bisa dihubungin. Tapi nanti ketika masuk kerja, si Polwan akan dikabari kembali olehnya. Kemudian sepulangnya dari kantor, si Polwan yang kebanyakan makan balung mampir sebentar ke dokter gigi untuk periksa. Tapi di sini, dia malah curhat tentang kecurigaan terhadap penghuni kosan Eden yang telah membunuh banyak kucing jalanan. Setelah mendengar curhatan si Polwan, si dokter izin sebentar ke belakang. Di sini, terlihat dokter Kopet akan berniat buruk padanya. Tiba-tiba, Junghwa mendapatkan telepon dari atasannya untuk tugas mendadak. Dia pun pamit dan gak jadi periksa gigi. Di lain tempat, Jongwoo yang sedang di perjalanan pulang menelpon pacarnya yang sedang makan malam dengan atasan julidnya. Jongwoo yang benar-benar gak ingin kembali ke kosan curhat kepada Ji-eun mengenai unek-uneknya. Bukannya didukung, dia malah diceramai oleh pacarnya karena selalu mengeluh. 그 고시원 사는 사람 중에 정상인 사람이 몇이나 되겠어. 보니까 오빠가 좀 세게 나가야겠더라. 아니야, 안 삐졌어. Kemudian, pada saat masuk ke kosan, dia ditawari segelas minuman oleh ibu kos. Jongwoo ditanyai tentang obrolannya dengan Polwan tadi pagi, karena bu kos melihat Jongwoo ngobrol dengannya. Ya pastinya, dia takut kalau Jongwoo ngobrol macem-macem. Setelah itu, dia menuju ke kamarnya. Karena sudah minum ramuan ala Kopet, Jongwoo mulai berhalusinasi dan mendengar suara-suara dorongan untuk membunuh. Di depan pintu, terlihat para tetangga Kopet yang sedang bersiap-siap menghabisi dengan senjata masing-masing di tangannya.
Lalu dari lubang terlihat si Dokpet mengawasi Jongwoo sampai dia pingsan. 오늘 먹은 게 체한 건가? Lalu film pun bersambung. Dengan kondisi mental Jongwoo yang sudah mulai sakit terhadap kehidupan sekitarnya, tak ada yang mempedulikannya. Bahkan sang pacar pun tak mau mendengarkan curhatan dirinya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tunggu aja di episode selanjutnya. See you later and bye-bye.